Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, akun Awalil Rizky di platform X atau Twitter kali ini membacakan 4 cuitan berturut-turut dengan topik yang saling berhubungan, yaitu topik belanja negara dan defisit anggaran yang baru saja diumumkan oleh Kementerian Keuangan beberapa hari yang lalu. Nah, seperti biasa, setiap cuitan saya itu hampir selalu menampilkan grafik dan atau tabel. Untuk cuitan pertama itu saya menampilkan gambar yang berisi 2 grafik ya. Yang di kiri itu grafik tentang realisasi belanja negara sampai akhir Februari begitu. Karena ada yang tanggal 29 kalau tahun kabisat. Itu setiap tahun selama 4 tahun berturut-turut. Jadi 2 bulan Januari Februari 2025, 2 bulan Januari Februari 2024, 2 bulan di 2023 dan 2022, 4 tahun datanya. Nah, kemudian yang garis orange itu menunjukkan porsi terhadap target APBN tahun bersangkutan. Nah, jadi gitu. Nah, sedangkan grafik kanannya menunjukkan kenaikan. Pertumbuhan itu bisa negatif ya, bisa menurun dari biru ke biru. Jadi dari 2025 terhadap 2024 dan seterusnya. Nah, kemudian saya tulis di situ sesuai dengan data terkini, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Februari 2025 sebesar 348,1 triliun. Jadi 2 bulan pemerintah belanja 348,1 triliun. Nah, nilai itu merupakan 9,60% dari target APBN yang sebesar 3.621,3. Bisa dibayangkan ya, 9,6%. Kalau 2 dari 12 itu kan 1/6, jadi ini masih sedikit ya. Tetapi juga data menunjukkan nilai itu tadi turun 7% dari tahun lalu. Tahun lalu selama 2 bulan 374 triliun, sekarang cuma 348. Mengapa demikian? Saya ringkas itu sebut, terutama karena ada blokir ya. Blokir artinya tidak boleh dipakai dulu dari banyak akun saat proses efisiensi yang berlangsung di bulan Februari. Jadi kan belum dipindah kemana, tetapi nggak dipakai dulu, dihitung kok masih. Nah, akibatnya belanja tidak seperti biasanya. Jadi lebih rendah dari biasanya dan tadi turun kan dibandingkan tahun lalu. Lajimnya dari tahun ke tahun tuh naik karena minimal ada kenaikan harga kan, inflasi. Itu pesan dari cuitan ini. Nah, kemudian cuitan yang kedua rinciannya. Di belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, 2 kelompok. Nah, dalam hal belanja pemerintah pusat sama tuh grafik yang biru menunjukkan nilai dan persentasi atas targetnya sama dengan tadi belanja pusat. Yang kanan menunjukkan pertumbuhannya dari tahun ke tahun atau dari tahun sebelumnya kalau dalam 1 tahun. Nah, maka dari grafik itu kita bisa menuliskan realisasi belanja pemerintah pusat yang tadi belanja ya, ini subnya bagiannya itu 211,5 triliun. Itu 7,80% dari target. Tadi ingat keseluruhan belanja negara 9,60, ini berarti lebih sedikit lagi nih secara porsi dari total belanjanya yang mestinya 2.701,4 triliun. Turun 11,74% dari tahun lalu. Jadi turun drastis. Nah, sebabnya sama yang di depan tadi. Malah ini lebih tajam karena blokir itu terutama kepada akun kementerian lembaga. Akun kementerian lembaga itu bagian dari belanja pemerintah pusat. Nah, saat proses efisiensi, sebenarnya belum selesai nih efisiensinya. Ketika sedang disusun, stop dulu belanja beberapa sampai ditentukan angka baru. Dan sampai saya mencuit ini, belum ada kepastian realokasi dan postur. Itu tentang belanja pemerintah pusat. Cuitan ketiga adalah jenis belanja yang satunya, yaitu transfer ke daerah. Saya gambarkan dengan grafik yang berpola sama. Yang kiri itu biru menunjukkan nilainya, yang garis orange menunjukkan porsinya atas total target setahun atau rencana setahun, sedangkan grafik kanan menunjukkan pertumbuhannya dari tahun sebelumnya. Apa yang bisa kita tulis? Realisasinya sudah 211,5 triliun. Itu 14,90% dari target APBN.
yang totalnya 919,9 triliun. Nah, naik 1,43% dari tahun lalu, dari 2024. Dari gambar grafik ini, ya kinerjanya cukup wajar ya. Kenaikannya tidak sepesat sebelumnya, tapi naik tetap, wajar. Porsinya pun hampir 15% kan selama 2 bulan. Nah, jadi beda nih dengan belanja pemerintah pusat. Khusus TKD ini wajar masih. Terutama terkait layanan publik yang wajib di daerah. Jadi memang pemerintah pusat harus transfer ke daerah, kan ada itu gaji guru dan sebagainya. Yang memang mau tidak mau harus ditransfer karena itu harus dibayarkan per bulan, sehingga bulan Januari dan Februari transfer ke daerah masih normal gitu. Tapi saya menulis juga ini mungkin akan berkurang di depan karena tidak sesuai target. Kenapa? Karena ada rencana efisiensi mengurangi transfer ke daerah, kan begitu, dari 306 yang sedang disusun itu 250 untuk pusat, 256, kemudian untuk TKD yang dikurangi 50 signifikan loh ya, dari 920 dari 919. Tapi kita tunggu, sejauh ini masih normal dia. Cuitan terakhir adalah kita pada bacaan terdahulu, cuitan saya sekitar berapa ya, 5 ya itu ya, tentang pendapatan, pajak dan sebagainya. Lalu kali ini saya sudah bacakan 3 cuitan terkait total belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah transfer ke daerah. Nah, pendapatan dengan belanja disebut defisit kan, kalau dia lebih besar belanjanya. Kalau lebih besar pendapatannya namanya surplus. Nah, maka gambar saya itu menunjukkan tuh selama 2 bulan di tiap tahun. Jadi gambar grafik itu yang di cuitan ini adalah menunjukkan gambar yang biru menunjukkan realisasi surplus kah atau defisit kah selama 2 bulan Januari Februari di tahun yang bersangkutan. Nah, yang garis orange itu menunjukkan porsi atas target APBN-nya. Nah, terbaca begitu. Untuk 2025 defisit sudah 31,2 triliun. Itu memang baru 5,1% dari rencana defisit yang 616 ya. Itu yang dijadikan alasan Bu Sri Mulyani, nggak usah khawatir. Defisit 31,2 ini oke saja, masih dalam batas rencana. Oh, kita rencananya mau 616 kok, ini baru 312. Baru 31,2. Bisa saya tulis persentasinya, ini dari saya ngitungnya. Itu 5,1% baru dari rencana defisit. Tetapi ingat, kita bisa juga menyanggah pendapat Ibu Sri Mulyani ini. Loh, tapi kan 2 bulan pertama pada 3 tahun berturut-turut sebelum ini, 2022, 2023, dan 2024, itu tidak defisit selama 2 bulan, tapi surplus. Sekalipun setelah berjalan setahun dia defisit. Nah, maka defisit 2 bulan pertama itu terjadi ketika pandemi 2020 dan 2021, itu sejak 2 bulan sudah defisit. Tetapi 3 tahun terakhir sebelum tahun ini, itu 2 bulan itu masih surplus. Mengapa? Karena biasanya di 2 bulan itu belanja operasional kan tetap jalan, belanja pegawai, belanja ATK, belanja lain-lain itu kan tetap jalan. Sementara belanja yang besar-besar, mau proyek-proyek itu mungkin pada tahap penyusunan, pada tahap finalisasi langkah. Biasanya di April, Mei, Maret sudah berjalan sebagian, April baru ngegas, dan paling banyak di semester kedua. Itu dari sisi belanja, sehingga belanja belum habis-habisan, belum ngegas. Pendapatan sudah normal, biasanya ya. Pajak sudah masuk, PNBP sudah masuk, negara bukan pajak. Maka dia surplus cenderungnya di 2 bulan pertama. Nanti mulai defisit di April ya. Maret kadang defisit, kadang nggak. Di April rata-rata udah mulai defisit melebar sampai Desember. Lah ini baru 2 bulan sudah defisit, gitu kira-kira pesannya ini. Maka menurut saya ini bukanlah pertanda baik buat fiskal Indonesia.